Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang sudah sampai di tempat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya ini semua karena pertolongan Tuhan yang boleh kita nikmati dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya juga kita semua yang sudah hadir di sini rindu untuk menerima lawatan daripada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak menerima pujian penyembahan kita. Haleluya Yesus. Kami mau arahkan hati kami, pikiran kami Tuhan kepada Engkau saja Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Engkau yang menerima pujian kami. Kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan syukur Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama
jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini bersama. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku sembah sujud Haleluya. kepadamu Tuhan. Dengan hati kami yang penuh syukur kepadamu Tuhan. Tata kemuliaan-Mu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur kami, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat hati kita. Segala puji, syukur bagi-Mu. Hanya Kau yang layak Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ya, hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Nyanyi dan bersorak bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung
atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada seperti Engkau Tuhan, Allah yang besar, yang berkuasa. Surga bumi sujud menyembah Tuhan. Bertambahlah ya. Haleluya. Segala puji, segala Benar Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau selalu menepati janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh ada dengan keadaan tubuh yang baik. Ini semua karena cinta-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan tolong setiap kami, Engkau urapi setiap kami yang ada Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja bagi setiap kami ya Tuhan, sehingga ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan. Engkau tibahkan di tempat ini Tuhan dengan tidak kurang satu apapun. Sama-sama kami beribadah memuji Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh-Mu ada bersama dengan kami. Inilah menjadi doa ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua bersukacita, amin. Sebelum kita duduk mungkin boleh jabat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ya Allah yang baik. Pagi ini kita mau bersorak bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Silahkan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Bermasmur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Bersyukur bagi Tuhan kita boleh rasakan kasih setianya. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia
setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih. Jemaat Tuhan saja katakan, sebab Dia baik. Mari bersama-sama kita katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Mari kita katakan, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Glory bagi Tuhan, beri pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia baik, seperti firman Tuhan berkata, Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Ada Roh Kudus, Roh Allah, Dia yang akan menolong kita. Puji Tuhan, kita terus memuji Tuhan. Ada gerakan Roh Allah. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Saya duduk jemaat, nyanyikan pujian ini, katakan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin.
Mari katakan Hosana bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Roh tercurah dari surga. Haleluya. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Satukan hati kami Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukan roh kami Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Di seluruh dunia roh tercurah. Di seluruh dunia. Haleluya. Di seluruh dunia roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air menutup. Di seluruh dunia roh Allah bekerja. Haleluya. Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air menutup lautan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air menutup lautan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air menutup lautan. Di seluruh dunia roh tercurah. Di seluruh dunia. Hey, hey, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudari. Haleluya. Roh tercurah dari surga dan Roh Kudus itu ada dan Dia diam bersama kita. Puji Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
Kami perlu pimpinan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Bagikan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari Roh Kudus Kau jamahkan, ya Roh Kudus, ku perlu Kau Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku, kasih Tuhan. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari cepat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bagikan
dengan segenap hati kita mau nyatakan kepada Tuhan. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Haleluya. Berkaryalah ya Roh Kudus. Kami perlu zaman-Mu. Haleluya. Bangkitkan roh. Haleluya. Dalam-Mu nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Hanya Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan, hanya Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. percaya Tuhan, Roh Allah ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kau dipermuliakan di tempat ini, saat ini Tuhan. Kau tinggal dalam hati kami Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu yang sudah menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah yang besar dalam kehidupan kami, Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami percaya kami punya pengharapan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Engkau terangkat Tuhan ke surga, Kau menyediakan bagi kami penolong yang lain dan membuktikan Engkau ada di tempat ini, Allah Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami umat-umat-Mu Tuhan,
Kami persiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu Tuhan yang Engkau sudah utus di tempat ini untuk memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan Yesus menerima berkat daripada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima pada saat ini Tuhan. Dan sebelum itu kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita. Kami memberi sesuai dengan berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Mari nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Hendrik Suwangga. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala dan Ibu yang pada kesempatan ini dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita pada saat ini dalam suasana pencurahan Roh Kudus seusai kita merayakan kenaikan Tuhan di sorga. Puji Tuhan. Nah, saya coba akan membawa kita kepada respons dari para pengikut Tuhan ketika Ia naik ke sorga. Mari kita sekarang membuka firman Tuhan, Kisah pasal 1 ayat yang ke-12 sampai yang berikut. Kisah Rasul pasal 1 ayat 12.
Baik saudara-saudara, kita boleh membaca ayat itu bersama-sama. Sembari duduk saja tidak apa-apa. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Berikut. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yakub dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Maka semua, 2-3, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan, sampai di situ dulu. Saudara-saudara, mengikuti pembacaan kita ini, karena kita segarkan ingatan kita. Baru saja mereka bersama-sama dengan Yesus sebagai juru selamat mereka yang sudah naik ke surga. Tapi mari kita simak bersama. Apa yang kita baca bersama adalah merupakan sikap dari mereka. Sikap yang ditindaklanjuti. Kalau kita baca dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Dan pengikut-pengikut yang lain tentu. Tentu ada alasan mengapa para rasul dan pengikut Tuhan kembali ke Yerusalem. Tentu mereka menyimak secara baik apa yang sudah mereka dengar, apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada mereka. Kalau kita baca di ayat yang kedua kita baca bersama-sama atau kita buka bersama dalam pasal 1 itu. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua pasal 1, itu. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia memperhatikan kata ini. Sebelum itu ia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ada perintah. Sebuah perintah, apalagi yang punya otoritas, tentu akan disimak baik-baik, akan dicamkan, kemudian ditindaklanjuti oleh setiap mereka yang menerima perintah. Itu berarti ada sesuatu yang sangat penting yang ada dalam kandungan perintah tersebut. Kalau kita memperhatikan bagaimana tekanan-tekanan yang disampaikan oleh Sang Juru Selamat kepada mereka, kita baca di ayat yang ketiga. Buka ayat yang ketiga. Kepada mereka, maksudnya Yesus, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda. Ia membuktikan bahwa ia hidup.
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Perhatikan lagi kata itu. Sesudah ia bangkit, dia menunjukkan diri, dia memperlihatkan dirinya kepada mereka supaya membuktikan bahwa benar ia hidup. Saudara, berbicara tentang Yesus, ini sosok yang fenomenal, menimbulkan banyak tanggapan, penilaian terhadap sosok ini. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Orang-orang yang ada di sekitar dia juga pada waktu itu banyak yang tidak percaya. Tetapi ketika dia bangkit, dia menunjukkan, dia memperlihatkan bahwa dia bangkit. Bahkan kita membaca, maka dikatakan dia makan bersama-sama. Untuk membuktikan bahwa Yesus bukan hantu, tetapi Yesus memiliki tubuh, bukan lagi tubuh seperti kita, tetapi disebutkan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Untuk menekankan kepada para murid bahwa benar dia bangkit, benar dia hidup, benar sosok Yesus. Begitu. Kemudian disebutkan di situ, dikatakan dia menceritakan atau menegaskan tentang kerajaan Allah. Mengapa demikian? Ada maksud. Ada hal yang begitu melekat dalam diri mereka, dalam pikiran mereka. Ada keinginan yang begitu kuat dari mereka sebagai pengikut Yesus. Ingat saudara-saudara, ada 2 orang bersaudara, kakak beradik. Bersama dengan ibunya menghadap kepada sang guru. Dia berkata begini, "Guru, kalau engkau nanti menjadi raja, izinkanlah anak saya satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri." Karena pada pemahaman mereka bahwa memang akan datang sang raja, akan datang sang Mesias, akan datang sang pembebas. Pikiran mereka adalah pikiran yang duniawi. Sehingga kalau kita membaca masih melekat dalam diri mereka di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, dalam perkumpulan itu ya, yang masih bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Atau inikah saatnya yang memang kami nanti-nantikan, supaya Israel kembali memiliki seorang raja? Karena kita membaca nubuatan bahwa akan datang seorang raja, raja damai, kata Nabi Yesaya. Sehingga saat-saat pertemuan mereka yang terakhir, inikah saatnya? Lalu jawab Tuhan kepada mereka, hal itu tidak perlu kamu tahu. Itu adalah urusan Bapa yang akan melakukannya kelak. Tapi yang perlu kamu tahu adalah ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ada kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan seterusnya. Kamu akan menerima kuasa. Nah saudara-saudara, kembali kepada konteks kita tadi. Inilah yang direspons oleh para pengikut Tuhan. Mereka kembali. Ayat yang jadi kembali ke renungan kita. Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu
ke Yerusalem, di tempat yang sudah disediakan atau tempat di mana mereka sering berada bersama-sama. Perhatikan, dia dikembali. Kembalinya mereka karena mereka konsen terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ini penting juga bagi kita, bahwa seberapa banyak kali, seberapa kita mendengar firman Tuhan, itu tergantung dari sikap kita, dari pemahaman kita terhadap apa yang kita dengar. Pemahaman tiap kita tentang apa yang kita dengar dan kita terima itu akan menciptakan suatu reaksi di dalam kita, sikap. Dan ini sikap yang ditunjukkan. Kemudian yang ayat yang ke-13. Saya kembali lagi ke tadi ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Jadi ada tempat yang memang menjadi tempat mereka bersama-sama untuk selalu bersekutu bersama-sama. Ada tempat yang sudah mereka sepakati selama itu, selama di Yerusalem. Karena patut diketahui bahwa mereka kan pendatang. Mereka dari Galilea. Nah, berada di Yerusalem ada tempat yang tersedia bagi mereka. Untuk mereka selalu berkumpul bersama-sama. Itu. Dan menarik, saudara, apa yang dicatat di situ? Mereka itu disebutkan ya. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus. Ini bukan sekedar mengisi catatan dalam Alkitab kita, tetapi dia mempunyai pesan, dia mempunyai makna. Apa maknanya? Maknanya adalah di antara mereka tidak ingin ketinggalan berkat. Di satu contoh di sana, Thomas punya pengalaman yang lalu. Thomas kehilangan satu kesempatan yang luar biasa. Itulah sebabnya pengalaman-pengalaman itu Thomas tidak ingin terulang kembali. Maka dia kemudian ikut serta. Karena Thomas tidak bisa diwakili dengan yang lain. Kita juga tidak bisa diwakili oleh siapapun. Masing-masing kita menghadap kepada Tuhan yang sumber berkat itu. Dan dia camkan betul. Dia simak betul perkataan Tuhan. Maka dia ikut serta di sana. Jangan sampai ada di antara kita ketinggalan. Jangan sampai ada di antara kita kehilangan kesempatan untuk menerima berkat. Tapi biarlah kita bersama-sama, mulai dari keluarga, mulai dari suami istri, anak-anak. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Tapi menjadi contoh bagi kita, seorang yang tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Dia ingin untuk sama-sama dengan yang lain menerima sesuatu yang luar biasa. Kemudian berikut ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Mereka semua, perhatikan lagi kata ini, mereka semua bertekun. Berarti untuk membuktikan sesuatu, untuk membuktikan seseorang, dia bertekun. Ada awal, kemudian dalam perjalanan dia terus. Betapa berharganya kata tekun ini. Matius pasal yang ke-24 ayat 13.
Barang siapa bertekun, barang siapa bertahan sampai akhir. Kata tahan, ada salinan lain berkata bertekun. Jadi betapa pentingnya ketekunan itu, yang lagi-lagi saya katakan tidak bisa diwakili oleh orang lain. Kitalah yang harus menunjukkan ketekunan itu. Kembali lagi ke pokok pembicaraan kita, mereka semua bertekun, semua, perhatikan kata semua, semuanya bertekun. Saya harap jemaat di GPD Bethlehem, karena ini dari waktu ke waktu pemimpin datang dan pergi. Tetapi selama kita ada, buktikanlah ketekunan kita kepada Tuhan. Yang kedua, buktikanlah kesehatian kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Nilai dari kesehatian, kesepakatan luar biasa. Alkitab katakan bahwa kalau ada dua orang sepakat, sehati, meminta kepada Bapa, maka Bapa akan melakukan sesuatu kepadanya. Jadi saudara, ini merupakan sesuatu yang perlu kita kembangkan, kita jaga. Bersehati. Membangun kebersamaan. Dan mereka menjaga ini, karena ini adalah pesan Tuhan. Untuk mereka menikmati sesuatu yang akan terjadi. Jadi ini yang menyebabkan mereka membangun satu sikap demikian rupa. Begitu. Semua sehati, semua tekun. Ada 3 hal yang penting. Mengapa mereka bersikap seperti ini? Yang pertama, mereka ingin memperoleh apa yang dijanjikan. Yaitu pasal 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini yang menjadi konsen mereka. Ini yang menjadi perhatian mereka. Mereka ingin menerima kuasa itu. Sebab kuasa itu adalah pengganti. Saya pakai kata pengganti Yesus. Kita belajar tentang perjalanan sejarah dunia. Ada kemudian hamba Tuhan yang coba membuat gambaran, ada peta zaman, ada zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Yesus zaman Bapa lewat, zaman Roh Kudus sudah, zaman Anak sudah, zaman Roh Kudus sekarang. Apakah adalah 3? Tidak, 1. Tetapi Allah menyatakan diri dalam 3 cara. Nah, konsentrasi kita adalah zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Zaman Roh Kudus. Untuk mempersiapkan gereja. Untuk mempersiapkan jemaat yang mempunyai kerinduan yang luar biasa. Sama seperti para murid dan pengikut Tuhan ini. Jadi mereka ingin memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Berarti bagi kita semua yang ada pada saat ini, mari kita memiliki sikap yang sama, rindu untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Kemudian yang kedua, karena mereka tahu tentang peran dari kehadiran Roh Kudus ini. Sama seperti yang dikatakan bahwa
Aku akan memintakan seorang penolong bagimu. Jadi Roh Kudus adalah pribadi. Sebagaimana Yesus menolong para murid pada waktu itu, maka Roh Kudus akan menolong gereja. Roh Kudus akan menolong tiap-tiap pribadi pengikut Tuhan yang merindukan kehadirannya, yang merindukan perannya dalam hidup mereka. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 kita membaca bersama. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, siapa itu? Yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Ia tidak berkata-kata, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau ia datang, kalau ia hadir, kalau ia ada di dalam setiap pengikut Tuhan, ia akan memimpin orang tersebut. Ia akan memimpin pribadi tersebut kepada seluruh kebenaran. Kapankah kita menjadi orang benar? Bagaimana caranya kita menjadi orang benar? 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus 5. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, oleh Dia, kita dibenarkan di hadapan Allah. Itu landasan awal. Setiap kita yang percaya kepadanya, setiap kita yang menerima Dia sebagai juru selamat, masa lalu kita dilupakan oleh Tuhan, oleh karya Yesus. Tetapi perjalanan kita belum selesai. Kita masih menjalani kehidupan ini, maka itu hadirnya Roh Kudus untuk memimpin setiap pengikut Tuhan, untuk memimpin setiap orang yang sudah percaya kepadanya dari kebenaran datang kepada kebenaran. Itu peranannya. Makanya mereka merindukan, mereka ingin supaya Roh Kudus hadir, supaya Roh Kudus memenuhi, supaya Roh Kudus memimpin mereka itu pada waktu itu. Supaya dia dapat mengalami dan menyaksikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Roh Kudus akan membawa kepada kebenaran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus memberi hidup. Memberi hidup. Yohanes 6 ayat 63. Injil Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Rohlah yang memberi hidup. Roh Kudus memberi hidup. Kemudian kita pertegas lagi firman Tuhan itu dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11.
Bagaimana peran Roh Kudus yang memberi hidup. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, diam di dalam kita, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Inilah peran dari Roh Kudus. Kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang rapuh, manusia yang mudah gagal dalam menjalani hidup ini di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu hal itu sehingga dihadirkan pribadinya, pribadi yang ketiga itu, Roh Kudus. Paulus katakan, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, diam di dalam kita, Ialah yang akan menolong saudara dan saya. Pantaslah kalau apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah seseorang, tetapi oleh Rohku jualah. Dia dapat menghadapi apapun yang ada di hadapannya. Dia mampu melewati berbagai-bagai persoalan karena ada kekuatan yang luar biasa. Rasul Yohanes dalam suratnya kepada jemaat-jemaat yang tersebar di mana-mana, kalau Dia yang ada di dalam kita, Dia lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia ini. Karena Dia roh adanya, karena Dia Allah adanya. Sebab itu saudara, inilah yang mendorong mereka, inilah yang memberi semangat bagi mereka. Mereka tidak mau ketinggalan. Mereka ingin ikut serta menikmati perjanjian Tuhan itu. Dan itu sudah bekerja dari waktu-waktu sampai saat ini. Kadang-kadang orang bertanya begini, memang perlu urusan kita menunggu lagi Roh Kudus dicurahkan. Memang hati-hati berbicara di situ. Roh Kudus sudah dicurahkan kurang lebih 2000 tahun lalu. Roh Kudus sedang bekerja. Persoalannya sekarang adalah, sekalipun Dia sudah bekerja dari sekian ribu tahun lalu, tapi adakah kerinduan dari tiap umat seperti para murid pada waktu itu, seperti para pengikut Kristus yang menginginkan memberi diri, membuka diri untuk hadirnya dan bertahtanya Roh Kudus dalam hidupnya? Karena bukan oleh kuat dan gagah. Banyak hal yang akan terjadi. Firman Tuhan katakan, pada akhir zaman akan datang masa yang sukar, sulit untuk dilewati keadaan itu. Tapi kalau ada Roh Kudus, maka saudara saya, kita bisa melewati apapun keadaannya. Jadi intinya pagi hari ini, rindukan hal itu kembali. Buka hati kita, Tuhan, Engkau yang sudah bekerja, hadirlah di dalam setiap hidup kami, karena kami ingin menikmati janji itu dalam hidup kami. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya pagi hari ini. Tapi intinya, adakah kerinduan kita bersama? Jangan ketinggalan terhadap janji Tuhan. Tapi mari bersama-sama kita membuka hati. Mari bersama-sama kita berkata, Tuhan, hadirlah di dalam kami. Urapilah kami, penuhilah kami, pimpinlah kami, supaya hidup kami lebih layak di hadapan hadirat-Mu. Kita berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dia hadir. Dia ingin menempati setiap jiwa, setiap pribadi yang telah membuka diri padanya. Dia tahu ketidakmampuan kita, keterbatasan kita sebagai manusia. Itu sebabnya Dia mau mengurapi kita. Dia mau memenuhi kita. Tapi nyanyikanlah pujian ini seraya membuka hati dan berkata, hadirlah, datanglah, penuhilah, urapilah kami. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami menghormati kehadiran-Mu. Kami mengagungkan kehadiran-Mu. Kami memuliakan Engkau. Engkau menjadi penghibur kami. Engkau akan menuntun kami dalam perjalanan hidup kami. Kau hadir di sini, Roh Kudus. Tiliklah setiap kami yang hadir pada saat ini. Tiliklah setiap hati yang sedang terbuka. Tiliklah setiap hati yang sedang haus akan, oh Tuhan, urapan-Mu. Mengalirlah, 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 mengalirlah ya Tuhan. Hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat kami semua yang sedang berdiri di hadapan hadirat-Mu. Kami rindukan kehadiran-Mu. Kami rindukan urapan-Mu. Kami rindukan Engkau penuhi kami. Kami rindukan Engkau memimpin kami. Karena kami sadar kami manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang tidak punya kemampuan untuk melewati tantangan hidup ini. Tetapi hadirnya Engkau di dalam kami, maka kami memperoleh kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa, sehingga kami dapat berfungsi sebagaimana apa yang Engkau kehendaki bagi kami.
untuk menjadi saksi-saksi yang luar biasa, untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga melalui kehidupan kami banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih, tinggallah secara terus-menerus di dalam setiap hidup kami, sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terpuji Tuhan, tidak ada di antara kami yang pulang dengan kosong, tapi kami pulang dengan sukacita yang besar, sebab Engkau sudah ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.